Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan petani berunjuk rasa menuntut regulasi lahan garapan dan perlindungan gejolak harga hasil panen kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Harga kedelai impor meroket, kelangsungan usaha makanan dan minuman berbahan baku kedelai impor terancam. Salah satu korban penodongan pisau di angkot yang sempat kritis dan dirawat di RSUD Sumedang meninggal dunia. Ratusan petani dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Sate. Dengan membawa berbagai hasil bumi, para petani mendesak Gubernur Jawa Barat untuk mengeluarkan peraturan gubernur tentang skema objek reforma agraria. Para petani menggelar hasil panen sayur dan buah yang mereka tanam bukan di pasar, melainkan di depan Gedung Sate Kota Bandung. Aksi gelar hasil bumi dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah terhadap kesejahteraan para petani. Dalam aksi yang digelar untuk memperingati Hari Tani Nasional ini, para petani ingin pemerintah membuka mata atas penderitaan para petani. Salah satunya dengan memberikan jaminan harga di pasar. Selain tidak bisa menjual hasil panen mereka dengan harga layak, petani juga kerap menerima intervensi dari pihak luar karena tanah yang mereka garap bukan milik pribadi, melainkan tanah milik BUMN dan pihak swasta. Sehingga para petani meminta pemerintah menerbitkan peraturan gubernur dan peraturan daerah tentang skema pembiayaan serta penetapan tanah objek reforma agraria dan perhutanan sosial. Menurut Ketua Asosiasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Indonesia, AP2SI, selain meminta gubernur untuk mengeluarkan pergub dan perda, para petani juga memberikan sebagian hasil bumi sebagai bentuk dukungan program petani milenial yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mendukung program petani milenial. Karena kita pada saat ini jujur saja, minim sekali generasi petani. Yang kedua, meminta pemerintah yang tadi tuntutannya melalui DPRD Provinsi dan Gubernur mengeluarkan peraturan Gubernur tentang perhutanan sosial dan tanah objek reforma agraria atau TORA. Itu tuntutan yang kedua, menciptakan ekosistem yang memberi jaminan harga dan pasar kepada petani. Jujur, pada saat ini petani itu masih belum jelas dari mulai pasar, harga, masih ada kartel-kartel yang sekarang masih masuk ke dalam lingkaran para petani. Segera melakukan identifikasi penguasaan, pemanfaatan, pemilikan, pengolahan tanah, I4 di lahan ex-HGU, ya, baik perkebunan ataupun swasta yang terlantar, itu segera dilakukan oleh pihak Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat menemui masa aksi petani dan berjanji akan mengupayakan peraturan gubernur tentang objek reforma agraria. Nah, kita berusaha seadil-adilnya untuk memastikan perhutanan dan pertanian sosial ini di tanah-tanah negara bisa diatur dengan baik, tapi diperluas semakin banyak semakin baik. Jangan sampai ada tanah-tanah di Jawa Barat nganggur, ya, tidak jadi apa-apa. Mendingan dikasih ke petani asal dengan sebuah perjanjian sehingga terjadi produktivitas pertanian. Para petani berharap pemerintah dapat membuat produk hukum bagi para petani yang mengelola lahan negara. Nantinya, pergub dan perda yang dituntut para petani dapat mendorong pembiayaan pengelolaan lahan perhutanan sosial. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara itu, mahasiswa berunjuk rasa hingga dobrak gerbong pendopo pemerintah Kabupaten Cianjur. Mahasiswa mendesak pemerintah mencabut kenaikan harga BBM dan menuntut KPK mengusut tuntas kasus BPH Migas yang diduga terjadi praktik korupsi. Ratusan mahasiswa mendobrak pagar pendopo pemerintah Kabupaten Cianjur. Gerbang besi merah dengan tinggi 3 meter rusak dan beton penahan di pinggir gerbang jebol.
Aksi dobrak pagar pendopo Pemkab Cianjur di Jalan Siliwangi ini terjadi karena mahasiswa yang berunjuk rasa gagal bertemu dengan Bupati Cianjur yang sedang bertugas keluar kota. Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Surya Kancana melakukan aksi demonstrasi mendesak pemerintah mencabut kenaikan harga BBM yang membuat rakyat kecil semakin sengsara di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Selain desakan pencabutan kenaikan harga BBM, mahasiswa juga mendesak KPK melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Demo ini diselenggarakan karena sehubung dengan kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakannya menaikkan harga BBM bersubsidi dengan mencabut BBM bersubsidi ini dinilai oleh pendapat kita tidak pro rakyat karena memang dari kenaikan ini menyebabkan banyaknya inflasi atau kenaikan harga yang bersamaan dan menyebabkan rakyat menjadi lebih sengsara. Kami menuntut agar BPH Migas ditindaklanjut atau diperiksa oleh KPK terkait penyelewengan yang disampaikan Ibu Sri Mulyani, dan kami menuntut untuk adanya relokasi anggaran yang misalkan tidak prioritas ke hal yang prioritas ke pro rakyat. Ratusan mahasiswa ini melakukan aksi jalan kaki dari kampus Surya Kancana menuju pendopo Bupati Cianjur dengan menutup seluruh badan jalan yang mereka lewati. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Kita ke informasi lainnya, dugaan pungli terhadap warga penerima BLT BBM dengan dalih penjualan kupon acara gerak jalan di Kelurahan Talun, Kabupaten Sumedang terus bergulir. Sejumlah warga penerima BLT mulai buka suara, sedangkan Pemkab dan polisi belum menemukan pemotongan BLT. Satu pekan lebih setelah heboh adanya dugaan pemaksaan kutipan terhadap warga penerima BLT kompensasi kenaikan harga BBM di Kelurahan Talun, Sumedang, warga mengemukakan apa yang mereka alami. Warga mengakui sebelum menerima BLT diminta agar menyiapkan uang sejumlah tertentu untuk membeli kupon gerak jalan ulang tahun Kelurahan Talun senilai Rp3.000 per kupon di tempat yang sama dengan tempat pencairan dana BLT 13 September lalu. Kalau kemarin mah saya mah ada ditagih langsung ya ke Bu RT nak. Terus buat beli kupon terus di batasan pan saya bawa uang 15.000. Ya ada ini itu. Berarti sebelum itu ya? Sebelum pencairan, semuanya juga sebelum pencairan lagi ngantri itu dimintanya. Harus beli kupon. Baiknya gitu ya, harusnya jangan ditarget harus beli 5. Gitu. Harusnya kalau mau berpartisipasi ayo beli kupon gitu, tapi seikhlasnya aja, mau 1 mau 2 gitu, harusnya gitu. Karena kan kebutuhan orang itu beda-beda Pak. Ada yang lagi butuh banget, misalnya uangnya pas segitu, buat bayar apa harus dipotong segitu kan jadi kurang. Bahkan ada warga yang terpaksa harus berutang dulu untuk bisa membeli kupon gerak jalan karena khawatir akan mempengaruhi pada pencairan BLT BBM yang akan mereka terima. Prosesnya katanya harus ada uang 30.000, terus nanti ambil kupon di kelurahan, baru ini cair gitu BLT. Saya kan belum ada uang, ya saya belain pinjem di tetangga, baru setelah cair baru saya kembalikan uang pinjam dari tetangga. Namun Bupati Sumedang mengklaim belum menemukan indikasi pemaksaan warga agar membeli kupon gerak jalan ulang tahun Kelurahan Talun. Namun ia juga meminta agar pencairan dana BLT BBM tidak dikaitkan dengan kewajiban pembayaran lainnya. Tapi laporan yang sampai ke saya tidak ada pemaksaan itu bersifat siapa yang mau beli pada masyarakat. Tapi tentunya kami pun telah menugaskan camat, inspektorat untuk meneliti kedalamannya. Tapi saya minta kepada semua pihak berkaitan dengan BBM ini, subsidi BLT tidak ada dikaitkan dengan apapun. Persilakan mereka beli untuk sembako karena ini kan untuk menekan inflasi ya, bebas untuk membeli. Hal senada juga diungkapkan Polres Sumedang.
Polisi justru menunggu penyelidikan dari inspektorat daerah dan pihak kecamatan. Sampai saat ini memang belum ditemukan atau tidak ada namanya pemotongan. Seperti itu. Kalau yang diperiksa? Oh, untuk pemeriksaan tentunya kita baik dari lurah, kemudian RT, RW, dan juga keluarga penerima manfaat dari BLT. Dan dari beberapa orang yang kita periksa, dengan keterangan tidak ada yang menyatakan bahwa itu ada pemotongan. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi pemerintah di daerah agar tidak mendompleng kegiatan pencairan dana BLT BBM untuk menarik dana dari warga penerima BLT. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Harga kedelai impor yang tinggi saat ini memukul seluruh usaha makanan olahan berbahan baku kedelai, mulai dari pembuat susu kedelai skala rumahan hingga produsen tempe. Kenaikan harga kedelai impor yang mencapai Rp13.000 per kilogram telah membuat pedagang dan perajin susu kedelai di Ciamis merugi, seperti yang dialami oleh Amarullah, perajin sekaligus pedagang keliling susu kedelai. Dengan harga susu kedelai saat ini saja yang Rp6.000 per plastik isi 350 ml dari 12 liter susu kedelai yang ia jual, kerap masih bersisa 5 liter karena tidak laku. Agar tidak merugi, ia memilih menjual susu kedelai dengan kemasan kecil sekali minum seharga Rp1.000 di sekolah-sekolah. Ya memang gimana ya, habis nggak ada lagi yang kerjaan yang lain ya ini aja dah disabar-sabarin. Berarti tiap hari. Keuntungannya berkurang atau Mang saat ini Mang? Berkurang ya. Ini aja ya ditaikin 6.000 aja Mang, kembali lagi. Enggak, sekarang nggak bisa balik lagi, mintanya mau 5.000 aja. 5.000 udah bisa. Jadi naik 1.000 teh udah berat ya Mang ya? Berat yang buat yang beli. Itu juga kadang-kadang Mang bikin 10, bikin 2, dibikinin aja, diladangin. Oh tapi gitu. kita kalau ngandelin 6.000 berat ya Mang ya? Berat ya, daripada nggak kejual ya Mang? Kenapa nggak naikin lagi Mang? Susah, yang 6.000 aja susah, kadang-kadang nggak habis. Oh gitu. Pembelinya kurang, kayaknya mah iya 7.000 biar agak ada lebihnya lah buat capeknya gitu. Sekarang berat ya Kang? Berat. Berarti sekarang Di Kabupaten Cianjur, harga kedelai impor masih lebih murah, Rp12.800 per kilogram. Namun kenaikan harga kedelai yang cukup drastis setelah pemerintah menaikkan harga BBM tak urung membuat perajin tempe di Desa Makargali, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur kelabakan. Selain harga kedelai yang naik, ongkos produksi termasuk transportasi juga ikut naik. Agar tak merugi, perajin tempe menaikkan harga jual tempe Rp500 hingga Rp1.000, serta menurunkan produksi lebih dari 30%, sebab daya beli masyarakat juga turun. Penyebabnya naiknya BBM jadi kacang 2 hari langsung naik. Ya menaikkan barang lah, nuk kecil 3.000 jadi 3,5, yang besar 10.000 jadi 11.000. Produksi sebenarnya dikurangan. Biasanya berapa produksi? Biasanya sekintal setengah, sekarang sekintal kurang lebih. Aman rugi belum, dengan penghasilan kurangnya besar. Jadi omsetnya berkurang? Iya kurang. Turunnya berapa persen itu kira-kira omset? Omset turun kurang lebih berapa persen, 50%-annya ada ya. Perajin tempe berharap pemerintah bisa segera menstabilkan harga kedelai impor. Bila harga kedelai impor terus naik, bukan tidak mungkin usaha mereka bakal gulung tikar. Eko Setiabudi dan Rendra Gozali melaporkan dari Ciamis dan Cianjur.